Kawasan objek wisata Pantai Pangandaran, Jawa Barat diserbu wisatawan dari berbagai daerah. Wisatawan mengaku mengambil liburan di akhir pekan ini karena khawatir Natal dan Tahun Baru tempat wisata ditutup. Sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Jawa Barat, Pantai Pangandaran selalu diminati wisatawan. Menjelang masa libur akhir tahun, Pantai Pangandaran diserbu wisatawan dari berbagai daerah. Banyak wisatawan yang melakukan aktivitas berenang maupun hanya duduk-duduk di tepi pantai menikmati keindahan pantai. Namun sayangnya masih banyak wisatawan yang abai dengan protokol kesehatan, seperti tidak menggunakan masker dan menjaga jarak. Salah seorang wisatawan asal Bandung mengaku memilih liburan saat ini karena mendengar pemerintah akan menutup tempat wisata saat libur Natal dan Tahun Baru. Iya, katanya kan kalau nanti liburan, nggak ada liburan sama ada PPKM lagi katanya. Oh, mau ditutup gitu katanya. Ya? Jadi liburannya sekarang ya? Ya. Dari mana, Bu? Saya dari Bandung. Kenapa nggak pakai masker, Bu? Kena air. Oh, takut kena air ya? Pemerintah pusat akan memberlakukan kebijakan PPKM level 3 saat Natal dan Tahun Baru 2021. Wisatawan pun memanfaatkan akhir pekan ini untuk berlibur. Tidak hanya di kawasan pantai pemirsa, di libur akhir pekan ini kendaraan yang menuju ke arah puncak juga meningkat. Bahkan antrian kendaraan mulai terjadi sebelum memasuki gerbang tol Ciawi. Kepadatan di jalur puncak sempat terjadi pagi tadi. Antrian kendaraan mencapai kurang lebih 4 km mulai dari sebelum memasuki gerbang tol Ciawi. Kemacetan terjadi karena peningkatan jumlah kendaraan yang memasuki area wisata serta imbas dari pemeriksaan sistem ganjil genap di kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Jelang libur Natal dan Tahun Baru pertanggal 24 Desember nanti akan ada 10 checkpoint yang diberlakukan guna membatasi mobilitas warga ke puncak. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 varian Omikron, pemerintah memperketat aturan perjalanan. Sementara itu, jelang libur Natal dan Tahun Baru, justru terjadi peningkatan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 varian Omikron yang sudah terdeteksi di Indonesia, pemerintah memperketat aturan perjalanan. Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten pun memperketat bagi seluruh penumpang dengan mengoperasikan Terminal 2F sebagai terminal tambahan bagi penumpang kedatangan internasional. Tidak hanya itu, seluruh penumpang yang berpergian dari luar negeri wajib melakukan karantina selama 10 hari. Di Bandara Suta ditambah satu pos imigrasi yang ada di depan sekarang. Yang semula di pos ketiga asesmen, sekarang ada 2 pos imigrasi. Yang pertama di depan, yang kedua yang pos ketiga itu. Tujuannya untuk melihat secara awal, mencegah secara dini apabila ada paspor yang ditemukan dari 11 negara tersebut, maka akan ditolak balik. Meskipun pemerintah mengimbau untuk tidak berpergian pada hari libur Natal dan Tahun Baru, jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta justru meningkat. Dengan kenaikan mencapai 97.000 penumpang atau naik 20% dibanding hari biasa. Untuk mengantisipasi penyebaran virus, pengelola bandara memperketat pergerakan penumpang dalam negeri dengan mewajibkan penumpang sudah mendapatkan vaksin dosis kedua dan melengkapi dokumen kesehatan PCR atau antigen. Kementerian Kesehatan kembali mengumumkan tambahan 2 kasus baru COVID-19 varian Omikron di Indonesia. Dari keterangan juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, 2 kasus baru tersebut merupakan pengembangan hasil pemeriksaan sampel dari 5 kasus probable Omikron yang baru tiba dari luar negeri. 2 pasien baru Omikron yang terkonfirmasi itu adalah pria berinisial IKWJ yang baru berpergian dari Amerika Serikat. Sedangkan yang kedua adalah pria berinisial M yang usai berpergian dari Inggris.
Saat ini kedua pasien baru menjalani karantina di Wisma Atlet. Untuk mengetahui perkembangan terkini di Wisma Atlet, kita sudah terhubung dengan Nadia Raisa. Selamat malam Nadia, seperti apa proses karantina untuk varian Omikron ini di sana? Apakah ada perbedaan lebih ketat seperti itu? Ya Wilson, hingga saat ini memang sebelumnya menurut informasi dari juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Dr. Siti Nadia Tarmizi bahwa ada 2 pasien terkonfirmasi varian Omikron yang sedang menjalani karantina di Wisma Atlet Kemayoran ini. Tetapi hingga saat ini pihak Wisma Atlet sendiri belum mengkonfirmasi tentang hal tersebut dan kami pun masih menunggu keterangan lebih lanjut terkait dengan karantina yang dilakukan. Kami juga masih belum mendapatkan rinci detailnya ataupun mekanisme yang dilakukan seperti apa, sehingga kami belum mengetahui apakah ada perubahan yang signifikan ataukah tetap dilakukan dengan alur dan mekanisme yang sama. Sementara itu Wisma Atlet Kemayoran juga masih melakukan lockdown, tetapi memang belum dilakukan lockdown secara total, dan pihak Wisma Atlet juga telah mengkonfirmasi bahwa lockdown ini dilakukan secara bertahap, di mana yang baru dilakukan penyekatan yaitu adalah di Tower 2 dan juga Tower 3 yang diperuntukkan bagi tenaga kesehatan, serta Tower 5 dan juga Tower 6 yang diperuntukkan bagi pasien COVID-19. Dan meskipun memang dilakukan lockdown, Wisma Atlet Kemayoran ini masih menerima pasien dan juga karantina, tetapi untuk pasien yang sudah sembuh memang kepulangannya sedikit tertunda, tetapi ada yang sudah diperbolehkan pulang jika menerima rekomendasi dari dokter. Dan selain itu juga untuk hari ini ada penambahan pasien sebanyak 82 orang, dari yang kemarin 116 orang sekarang menjadi 198 orang. Dan menurut informasi yang kami dapatkan juga kemarin pihak Wisma Atlet melakukan swab massal yang dimana pesertanya adalah tenaga kesehatan dan juga pegawai yang ada di sini sebagai upaya testing dan juga tracing. Ya, Wilson. Baik, Nadia, untuk lockdown ini seperti apa batasannya? Apakah dokter yang di sana dan juga pasien yang sudah dinyatakan negatif boleh pulang atau harus menetap dulu di sana? Ya, Wilson, kami bisa menyampaikan bahwa di sini untuk lockdown yang dilakukan memang dilakukan penyekatan, di mana untuk tenaga kesehatan ataupun mereka pegawai yang ada di sini mereka tidak bisa keluar masuk seperti biasanya. Itu harus memiliki izin dari pimpinan dan juga harus memakai APD yang lengkap. Dan selain itu untuk perawatannya sendiri ini memang jika sudah dikatakan sembuh, ada beberapa yang langsung diperbolehkan pulang jika memiliki rekomendasi dari dokter, tetapi ada yang masih ditunda. Tetapi untuk penundaannya dan pemilihan apakah pasien tersebut boleh dipulangkan ataupun tidak, kami juga belum mendapatkan informasi secara rinci dari pihak Wisma Atlet. Ya, Wilson. Baik, terima kasih Nadia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, dinding pagar puskesmas di Palembang ini menimpa warga sehingga ada yang meninggal dunia. Dan ini menjadi salah satu informasi dari Fokus Room hari ini. Dinding pagar puskesmas Merdeka Kelurahan Seki Palembang, Sumatera Utara tiba-tiba roboh. 2 pedagang sayur yang merupakan ibu dan anak yang tengah berdagang di samping puskesmas tertimpa dinding yang roboh. Kedua korban mengalami luka ringan dan dibawa ke puskesmas untuk mendapat perawatan. Selain 2 korban, 3 beca motor dan 1 sepeda motor ikut mengalami kerusakan. Pengendara mobil, dia buang orang tuanya turun. Kedua orang tuanya, bapak sama mamanya, pada saat jalan kodong, kasihan ini di jalan Mangkade Bombong pas depan PGRI. Ditahan sama warga. Warga mengepung sebuah mobil di Jalan Manggarupi, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Warga curiga pengemudi mobil membuang orang tuanya di tepi jalan. Dalam video amatir warga, sepasang lansia berusia 70 tahun ini diamankan warga. Keduanya lemas karena kaget setelah turun dari mobil sebagai buntut pertengkaran dengan anaknya. Kedua lansia akhirnya dijemput polisi dan dibawa ke Mapolres Goa. Setelah diselidiki, kasus tersebut terjadi karena kesalahpahaman orang tua dan anak, bukan kasus penelantaran.
Diduga lupa mematikan kompor, api melalap 2 rumah warga di Kelurahan Anabanua, Kecamatan Maniang Pajo, Sulawesi Selatan. Warga pun berusaha memindahkan sebuah mobil yang berada dekat dengan rumah yang terbakar. Untuk kepentingan penyelidikan, polisi memasang garis, sementara korban kebakaran ditempatkan di rumah keluarga. Seorang pelajar SMK tewas usai ditabrak truk tangki minyak di Medan, Sumatera Utara. Ayah korban yang tiba di lokasi histeris melihat anaknya sudah tidak bernyawa. Informasi ini menjadi penutup jumpa kita di iNewsroom Weekend. Saya Wilson Purba, pamit undur diri. Pria ini histeris saat mengetahui anaknya tewas dalam kecelakaan di Jalan KL Yosudarso, Pekanlabuhan, Medan, Sumatera Utara, Sabtu pagi. Pelajar SMK berusia 17 tahun ini terlindas tangki minyak saat dalam perjalanan berangkat sekolah menggunakan motor. Korban diketahui tergelincir dan terjatuh saat berusaha mendahului truk dari sebelah kiri. Naas, korban kemudian terlindas ban belakang truk. Motor korban pun terseret hingga sejauh 30 meter. Mobil tangki Pertamina milik Pertamina datang dari arah lawan menuju Medan, demikian juga sepeda motor datang dari arah yang bersamaan. Untuk kejadian akan kami lakukan proses olah TKP untuk mengetahui bagaimana